ilmu yang dianjurkan sama Rasulullah yang pertama adalah ilmu dunia. Man aroda dunya falaiha man aroda dunya, ya. Man aroda dunya falaiha bi ilmi. Yang kedua, man aroda akhirah falaiha bil ilmi. Yang kedua, yang pertama adalah kita mencari ilmu dunia. Boleh sama Rasulullah untuk mencari dunia. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Boleh mencari ilmu dunia, misalnya begitu ya. Ada yang ahli fisika, ya monggo ahli fisika dilaksanakan, dikorek sampai benar-benar matang. Akhirnya misalnya ada yang ahli astronomi, silakan dijalanin. Ada yang ahli falak dan sebagainya, silakan. Tapi ini hukumnya fardu kifayah, nggak diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Istilah katanya ada salah satu teman kita sudah mempunyai ilmu kifayah, dalam artian bisa ilmu matematika. Dia jago luar biasa. Nggak dituntut kewajiban kita semua untuk mempelajari tersebut ataupun untuk ahlinya. Kalau sudah ada yang ahlinya, gitu ya, ada ahlinya sebagai guru matematika, ya sudah, yang lain gugur kewajibannya. Tapi beda hal dengan yang namanya ilmu akhirat. Ini hukumnya adalah fardu ain. Nah, fardu ain hukumnya benar-benar fardu untuk dirinya sendiri, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa, hukumnya gugur. Salah satu contoh ada orang misalnya anak muda ingin belajar sholat, tiba-tiba temennya mau sholat Jumat ataupun tiba-tiba temennya ingin melaksanakan sholat. Temannya berkata sama temennya, tolong ya, ntar kalau ada sholat Jumat wakilin gue. Itu nggak bisa hukumnya. Ataupun misalnya temannya mau ngaji ke tempat guru, ya, mengaji kitab dan sebagainya, temannya berkata, tolong ya salamin aja sama Allah kalau gue pengen mau ngaji kitab tapi lewat lu nih. Itu nggak bisa begitu, karena hukumnya apa? Fardu ain. Fardu ain itu otomatis apa yang kita pelajarin buat akhirat tuh buat dirinya sendiri, nggak bisa dibagi-bagi. Kayak satu contoh, ente ibadah sholat, pahalanya buat siapa? Buat diri sendiri. Apakah dibagi sama teman kita yang di belakangnya? Kagak. Kita belajar ngaji, pinter baca tahlil, bisa baca ratib dan sebagainya. Apakah keberkahan itu istilah katanya pinter itu buat orang lain? Enggak, buat diri sendiri. Kan begitu. Kita belajar kitab kuning, nahwu syarab dan sebagainya. Apakah itu istilah katanya orang lain ikut bisa? Paling orang lain hanya mendengarkan, kita sendiri yang bisa, kan begitu. Kecuali diamalkan, bermanfaat begitu. Itu namanya yang dinamakan fardu ain. Jadi kita diwajibkan untuk mencari, yang pertama mencari ilmu dunia, yang kedua ilmu akhirat. Ilmu dunia hukumnya fardu kifayah, ilmu akhirat fardu ain, wajib mutlak, udah nggak bisa digoyang-goyang dah. Gitu. Allah angkat derajatnya tuh setinggi-tingginya orang yang punya ilmu. Karena orang punya ilmu sudah pasti tentu dia bisa beribadah. Orang beribadah belum tentu punya ilmu. Itu sebaliknya, orang punya ilmu mana yang punya ilmu. Cara sholat, rukun sholat ada berapa? 17. Kira-kira doa iftitah hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Itu kan karena dia punya ilmu. Doa iftitah itu hukumnya sunnah. Caranya bagaimana? Apakah harus tumanina dulu? Apakah enggak langsung main bablas baik gitu? Tumanina dulu. Karena di situ ada gitu. Ada salah satu istilah katanya, kita mau melaksanakan sholat ilmunya ada, mau membaca Quran ilmunya ada. Asal bablas aja akhirnya apa? Tersesat. Gitu. Tersesat. Baca Quran nggak pakai makna, baca Quran nggak pakai tajwid, baca Quran nggak pakai makhraj, akhirnya apa? Tersesat. Selalu berusaha belajar memperbaiki diri. Insya Allah orang yang masih belajar itu Allah mafu tahu, dimaafkan. Ya. Selama orang mencari ilmu, kita niatkan sampai tua, sampai akhir hayat diniatkan mencari ilmu. Insya Allah berikan keberkahan. Lain cara, kan begitu ya. Ini mah lain cara. Ketika orang sudah merasa pinter, nah ini yang bahaya. Ketika Allah angkat derajatnya, di situ ujian tuh. Hati-hati. Banyak orang pinter yang istilahnya keblinger, kan gitu ya. Karena apa? Dia nggak kuat dengan derajatnya yang Allah berikan. Ketika dia pinter justru malah disalahgunakan. Yang pertama untuk mempengaruhi orang, yang kedua agar dihormati orang, yang ketiga untuk bisnis dan sebagainya. Itu yang bahaya. Jadi apa? Dia mumpung kesempatan orang percaya malah dipergunakan, disalahgunakan. Allah angkat derajatnya, setan ngebisikin, wah makin kencang lagi godaannya.
disungsap sangsrangin atau istilah kasarnya kan begitu ya. Akhirnya apa, dia merasa ujub, merasa sombong, merasa dan sebagainya. Pertama dia ngaku nabi, kan begitu. Wah, karena saking hebatnya dia bisa nukil kitab kuning, dia bisa nafsir Al-Quran, karena saking hebatnya dia mengaku nabi. Kurang puas zamannya makin banyak, dia mengaku Tuhan. Akhirnya Allah gulung sekalian. Nah, waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zauqu abis. Oh. Firaun setinggi apapun ilmunya, kekuasaan selebar apapun, kalau dianya berlaku sombong, akhirnya Allah gulingkan, tenggelamin datu di laut. Banyak yang begitu. Jadi apa? Bukan semata-mata istilah katanya emang benar Allah tinggikan derajat kita, tapi ingat ya, di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit, terus begitu. Semakin banyak kita punya ilmu, semakin istilah katanya semakin kita harus lebih beradab. Jadi kaitannya apa? Orang berilmu tinggi sudah barang tentu berakhlak mulia. Nah begitu. Semakin tinggi ilmunya, akhlaknya kagak, itu berarti bagaimana? Berarti yang dia pelajari selama ini ilmunya itu sia-sia. Otomatis sama saja dia belajar bersama syaitan. Begitu ya. Jadi dasarnya seperti itu. Mencari ilmu itu hukumnya sangat wajib. Ketika Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya, otomatis diri kita semakin merunduk seperti padi. Kalau orang ilmunya banyak, itu tingkah lakunya, adabnya itu luar biasa, sopan. Sama guru adabnya baik, bagus, sopan. Sama temennya adabnya baik, sopan. Karena apa? Ilmunya tinggi, dia tahu mana yang baik, mana yang dia menjaga lisannya, dia takut menyakiti hati temennya, dia takut menyakiti hati gurunya, terlebih-lebih sama orang tua sudah barang tentu dia menjadi anak yang soleha. Mau nggak yang begitu? Kalau sudah menjadi anak yang soleha, sudah barang tentu insya Allah pahala yang dia ucapkan untuk orang tuanya mengalir terus sampai yaumil kiamah. Terus ngalir. Sudah barang tentu ilmunya bermanfaat. Anak yang soleha udah barang tentu dia punya ilmu, ilmunya pasti bermanfaat. Amal jariyah. Setelah ilmu bermanfaat, dia bersedekah banyak, dia punya amal sedekah yang luas, insya Allah tiga-tiganya menjadi dapat. Awalnya dari ilmu, tapi jangan lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke dunia ini, turun ke dunia ini membawa akhlak. Awalnya membawa akhlak, tapi diwajibkan sama Allah untuk mencari ilmu. Begitu. Rasulullah kan tidak bisa menulis dan membaca. Tapi Allah apa? Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya apa? Rasulullah disuruh membaca Iqra bismika. Kan begitu. Dituntun sama malaikat Jibril. Akhirnya Rasulullah SAW mempunyai ilmu segudang yang luar biasa. Kuncinya terletak di Sayyidina Ali. Oh, mudah-mudahan di majelis taklim, namanya majelis taklim berarti majelis ilmu. Ya insya Allah kalau datang ke tempat majelis, insya Allah barokah. Pulang dari majelis ke rumah mendapatkan ilmu, minimal keberkahan. Keberkahan buat siapa? Dirinya sendiri. Yang kedua buat siapa? Buat orang tua kita. Ketiga buat siapa? Keluarga kita, teman-teman kita, terus. Makanya jangan istilah katanya kita males buat ngaji. Jangan, terus semangat. Karena apa? Buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Emang capek. Capek duduk sila dari jam 8 sampai jam 2 malam, jam 12 malam ngopi kagak, ngerokok kagak. Kan begitu ya? Mari Bang ya. Iya. Pegel, pantat kayak ditusuk-tusuk gitu ya sama jarum. Mata kayak dimasukin balok. Kuping kayak ditonjok. Pala kayak ditibam semen jatuh. Berat, itu perjuangan. Kalau istilah katanya nggak ada godaan seperti itu, orang gampang. Semua orang pasti akan bisa seperti ini. Inilah yang namanya hidayah. Allah cuma memilih.
memilih siapa saja yang mendapatkan hidayah nih, termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di waktunya malam yang biasanya istilahnya nonton TV di rumah, santai-santai di rumah, mungkin bercengkrama dengan keluarganya, mungkin bisa jadi wakuncar gitu kan. Tapi pada malam hari ini kita digerakkan kaki kita dan tangan kita, mulut kita untuk hadir ke tempat ini. Apakah bukan hidayah yang datang? Hidayah, rahmat Allah, rahmat Allah. Jauh-jauh dari Kalisari bisa sampai ke tempat ini. Siapa yang menggerakkan kalau bukan Allah? Betul kan Pak Rahmat? Jauh-jauh ente dari Kalisari pengen banget ngaji. Ngajinya padahal mah begitu-gitu aja. Apa yang diharapkan? Keberkahan. Apa yang jadi cuman keberkahan. Semoga apa? Semoga yang pernah kita jalanin, yang pernah kita ucapkan, semoga apa yang pernah kita kaji, Allah selalu meridhoi kita. Kan begitu ya. Itu gunanya mencari ilmu, wajib hukumnya. Jangan istilah katanya kita malas-malas diri ya. Hubud dunia tinggalin. Cinta dunia buat apa? Toh kita mati cuman apa? Penggantinya kain kafan. Udah masuk liang lahat ditinggal dah tuh, dikubur, diuruk, ditinggal sama teman-teman kita sendiri di dalam kubur. Apa yang ditanya dalam kubur? Amal perbuatan kita, belum lagi dihisab, belum lagi di mizan, belum lagi di syirat dan sebagainya. Ya Allah, na'udzubillah min. Kita nggak punya amal, siapa yang mau nolong diri kita? Apakah teman kita yang sering ngaji? Ente punya teman ngaji, entenya istilahnya berdebong gitu dalam kehidupannya, apakah dia bisa nolong kita? Kagak. Siapa yang menolong kita, yang memberikan syafaat kepada kita? Kita minta sama Rasulullah, sedangkan kita jarang membaca sholawat, cinta aja kagak. Gimana Rasulullah mau memberikan syafaat kepada kita? Kita baca sholawat aja kagak, taklim aja kagak. Akhirnya apa? Kuburannya disungsep sang-serangin sama Allah, disendirikan sama Allah. Hati-hati begitu. Ada itu nyata, kisah nyata. Istilah katanya, oh Ustaz ngomong nih asal jeplak aja sembarangan lu. Gua ada kitab nih, kitab roh, ada. Terus kitab syariatnya apa? Mungkin fikihnya Safina, Sulam Taufik, Fathul Qorib dan sebagainya, ada, nggak asal jeplak. Saya bicara seperti ini karena apa? Belajar juga, menularkan. Ayo sama-sama ya. Kita ngaji bareng-bareng. Yang tadinya nggak bisa baca ratib, akhirnya jadi bisa. Yang tadinya nggak bisa baca tahlil, akhirnya jadi bisa. Yang tadinya nggak bisa ngaji kitab kuning, akhirnya jadi bisa. Gunanya buat siapa? Minimal buat dirinya sendiri. Syukur-syukur bermanfaat buat orang lain. Gitu. Insya Allah Allah berikan keberkahan di situ. Amin. Allah berikan rahmat di situ. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sedikit aja ya, sedikit aja, yang penting padat, yang penting kena gitu ya. Intinya mencari ilmu itu wajib. Alhamdulillah. Udah nih Bang ya, tolong dibimbing dan teman-temannya malam Senin depan undang lagi ngaji gitu ya. Kalau misalnya mau ngaji bebas deh, mau ngaji apa aja, mau ngaji kitab kek, mau cuma rawih doang, ibaratnya ratib doang nggak masalah. Yang penting duduk bareng kita di sini, silaturahim. Insya Allah yang pertama melancarkan rezeki, keduanya menambahkan umur panjang. Banyak dah tuh. Wah, manfaatnya silaturahim sama aja sebenarnya. Kita nongkrong di luar, genjreng-genjreng, ngopi, kita duduk di sini, sama aja nongkrong, cuman beda manfaat, beda faedah. Faedahnya nongkrong-nongkrong gejang-gejreng mati, drek, matinya sangit. Kalau kita lagi bareng-bareng ngaji, tiba-tiba nih mah tiba-tiba ya jatuh tuh, misalnya bom atom dari atas, bluk, jatuhnya ke sono doang gitu, mati. Sini mah kagak. Insya Allah matinya sangit. Wah, jatuh ya Bang ya. Ada itunya gitu. Soal gitu. Matinya sangit. Orang mati sangit tanpa digigit. Berarti yang meninggal sangit. Kan masih hidup lah sini. Insya Allah tanpa dihisab. Kalau orang mati tanpa dihisab. Oh, enak kan? Mati syahid tanpa dihisab. Bukannya mantang-mantang pengen mati syahid terus perlu bunuh diri gitu, bom diri, kagak. Itu mah jihad apa kayak begitu? Enggak.
Jihad melawan hawa nafsu yang lebih berat. Bukan jihad melawan orang. Melawan hawa nafsu diri sendiri. Sombongnya kita, riaknya kita, ujubnya kita, dan sebagainya. Ini yang harus kita lawan. Sudah dekat belum sama Allah? Ya, sudah benar-benar istilah katanya mencari ridho Allah apa belum? Sudah benar-benar dekat sama Rasul apa belum? Ini yang kita cari. Nggak perlu kita ngurusin orang. Nunggu orang kita biar bukono-bukono, nggak perlu urus diri sendiri. Yang paling baik adalah mengoreksi diri sendiri. Mengoreksi kesalahan diri sendiri itu lebih baik. Otomatis kalau kita sering mengoreksi diri sendiri,